Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurjuani SIP, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 8253713714. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Jemaja, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Maret 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2026 dengan materi keberagaman budaya dan agama di Indonesia, kelas 7, menggunakan model problem based learning atau PBL. Ini KTP saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Jadi di sini Ibu minta kesediaan Anda Said Azroy selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita belajar dan kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi pada hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi di sini Ibu minta kesediaan dari Ananda Devi untuk memimpin lagu. Baik, anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Jadi sebelum mulai, mari kita absen dulu ya. Jadi Ibu minta anak-anak lihat di sekeliling kalian, ya. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Mas, hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Baiklah. Ibu akan mengulang kembali materi kita pada minggu lalu. Jadi tentang makna persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia serta pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Pembahasan tersebut juga menekankan bahwa keberagaman yang ada harus disikapi dengan saling menghargai dan menghormati agar tetap terciptanya persatuan sesuai nilai-nilai dalam Pancasila dan semboyan kita yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, di materi yang sebelumnya Ibu ingin mengulas kembali dan Ibu ingin memberikan kalian pertanyaan ya, yang bisa jawab tunjuk tangan. Baik. Untuk soal
hidup rukun dan bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siapa yang bisa jawab? Baik, Cin. Silakan. Toleransi dan hormat, contohnya mengakui dan menghargai perbedaan keyakinan serta adat istiadat tanpa memaksakan kehendak atau memandang rendah budaya lain. Baik, sikap toleransi dan hormat, contohnya mengakui dan menghargai perbedaan keyakinan serta adat istiadat tanpa memaksakan kehendak atau memandang rendah budaya lain. Bagus. Selanjutnya, baik, Debbie. Gotong royong dan solidaritas, contohnya melakukan kegiatan sosial bersama seperti berbakti atau membantu korban bencana tanpa memandang latar belakang yang memperkuat koalisi sosial. Pertanyaan yang cukup baik. Jadi bentuk keberagaman di Indonesia yaitu suku bangsa di Indonesia memiliki ratusan suku, yaitu suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dayak, Papua dan lain-lain. Termasuk kita yaitu kita suku Melayu. Baik, terus mantap. Jika agama apa umumnya? Terdapat keragaman agama yang diakui secara resmi dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebelum kita memasuki materi kita sebelumnya, biar anak-anak lebih fokus, kita activity terlebih dahulu. Jadi anak-anak diminta berdiri. Oke, baik. Baik. Sebelum kita memasuki materi kita selanjutnya, mari sama-sama kita menyimak video tentang pembelajaran tentang persatuan dalam keragaman suku, agama, dan ras dan antar golongan dalam kehidupan masyarakat. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Jadi anak-anak, setelah menonton video yang Ibu
Ika, yaitu artinya berbeda-beda tetapi satu dua. Jadi anak-anak, ibu mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Baiklah, pertanyaannya yaitu mengapa Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama dan budaya tetapi tetap dapat hidup rukun. Berikan ibu contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Sadia. Toleransi beragama tidak membuat keinginan saat tetangga sedang beribadah dan mengucapkan selamat hari raya pada teman yang berbeda agama. Baik. Jadi menurut Sabian di penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu saling toleransi beragama. Contohnya tidak membuat kebisingan saat tetangga sedang beribadah dan mengucapkan selamat hari raya pada teman yang berbeda agama. Jadi seandainya teman anak-anak di sini punya teman yang mengucapkannya ya. Terus selanjutnya, baik, Putri. Gotong royong tentunya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan perumahan tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Gotong royong menurut Putri, gotong royong yaitu salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan perumahan tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia merupakan suatu keunggulan dan kekayaan yang khas bagi Indonesia. Selanjutnya, jadi ada pertanyaan ingin Ibu tanyakan kepada anak-anak yang bisa jawab. Silakan tunjuk tangan. Bagaimana sikap kita apabila memiliki teman atau keluarga yang memiliki kebudayaan atau agama yang berbeda dengan kita? Siapa yang saya jawab? Baik, Cici. Saling menghormati, tidak membeda-bedakan walaupun berbeda agama atau beda hati. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk Cici. Sikap yang untuk menghindari dari sikap stereotip dan etnosentrisme, kita harus menerapkan sikap toleransi. Itu tadi yang dijelaskan, yaitu sikap toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, setelah tadi materi yang Ibu jelaskan, kita akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik yaitu LKPD ya. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, terlebih dahulu Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Baik anak-anak, di sini Ibu bagikan LKPD-nya untuk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi anak-anak, diskusikan LKPD yang Ibu kasih. Tanyakan ya sama Ibu. Sini Ibu jelaskan. Untuk kelompok 1 membahas tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Untuk kelompok 2 membahas tentang 6 agama yang diakui di Indonesia serta pentingnya sikap toleransi. Kelompok 3 membahas tentang contoh rumah adat. Selanjutnya untuk kelompok 4 yaitu membahas tentang faktor penyebab keberagaman. Jadi apa ada kesulitan? Tidak atau ada? Jadi anak-anak sekalian, di sini untuk menyelesaikan tugas yang Ibu kasih, Ibu akan memberikan yaitu artikel internet ya untuk menyelesaikan tugas kelompok kalian. Dibaca, dipahami ya.
Ya. Ibu ada explaining singkat untuk kalian kembali fokus ke pembelajaran. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hello. Hai. Selanjutnya kita masuk ke tahapan presentasi. Jadi anak-anak, presentasi ini Ibu minta di setiap kelompok harus mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik, setuju? Jadi yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Oke, Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang analisis keberagaman suku bangsa. Kelompok 1, Cici Radasari, Dewi Wulandari, Andika Saputra. Permasalahan Indonesia memiliki dari 1.300 suku bangsa. Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan suku terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Jadi teman-teman yang kelompok lain, contohnya kelompok 1 cara mempresentasikannya ya. Baik, dari presentasi dari kelompok 1, Ibu minta dari kelompok lain harus memberikan pertanyaan, tanggapan atau sanggahannya. Baik, siapa yang dari kelompok mana yang bisa memberikan pertanyaan? Baik, dari kelompok 2. Jadi kelompok 1 siap? Simak. Mengapa keberagaman dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia? Nah, itu dia pertanyaannya. Suku bangsa memperkaya ketahanan budaya nasional dengan beragam bahasa, seni, adat, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Setiap suku memiliki keunggulan dan potensi unik yang dapat saling melengkapi. Bagus. Jadi kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup? Baik, jadi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis keberagaman agama. Nama kelompok Wilayati Jian Ramadhani Blora. Bentuk keberagaman rumah adat rumah beragam Sumatera Barat, rumah Jogja, Jawa, rumah Bali, rumah tentang Kalimantan. Generasi muda tidak tahu fungsi dan makna filosofisnya, banyak rumah adat terabaikan atau direnovasi tidak sesuai aslinya. Mengadakan kunjungan belajar ke rumah adat, membuat dokumentasi digital tentang sejarah dan filosofinya, menjadikannya sebagai tempat edukasi budaya lokasi. Baik, jadi anak-anak kelompok lain, kelompok 2 telah menjelaskan hasil diskusi mereka tentang materi di kelompok 2. Jadi untuk minta anak-anak di kelompok lain, silakan memberi pertanyaan. Apa yang dapat terjadi jika masyarakat tidak menghargai perbedaan? Jika tidak menghargai perbedaan akan muncul stereotip, diskriminasi, dan konflik antar kelompok masyarakat. Budaya lokal bersifat punah karena kekurangan perhatian, dan kesatuan bangsa akan terganggu akibat pisahan sosial antara daerah atau kelompok. Apakah sudah cukup? Sudah.
Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3. Baik, kelompok 3 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan mempresentasikan analisis keberagaman budaya, mengadakan kunjungan belajar ke rumah adat, membuat konten video dokumentasi sejarah dan makna filosofisnya, menjadikannya sebagai tempat edukasi budaya atau wisata edukatif. Presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok 3 membahas tentang contoh rumah adat, pakaian adat, makanan khas dan upacara adat. Ibu minta dari kelompok lain berikan pertanyaannya. Baik, jadi siap-siap untuk kelompok 3. Bagaimana peran pelajar dalam menjaga kesatuan di lingkungan sekolah? Bagaimana peran pelajar dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah? Pelajar dapat berperan dengan menghargai teman dari daerah atau budaya berbeda. Untuk kelompok 4, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kesatuan dalam keberagaman. Nama kelompok Kaulendari Syarifah. Di lingkungan sekolah terdapat siswa yang berasal dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut kadang dapat menimbulkan konflik kecil. Suku bangsa. Contoh di lingkungan sekolah masyarakat. Siswa dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Dayak belajar bersama di satu kelas. Baik, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang di sini Ibu minta kesediaan dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan dari hasil diskusi kelompok 4. Kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian. Perbedaan latar belakang suku, agama, budaya, ekonomi, dan kemampuan adalah realitas yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Meskipun dapat menimbulkan konflik kecil jika tidak dikelola dengan baik. Tangan untuk kelompok 4. Baiklah, tadi dengan selesainya tadi presentasi kelompok 4, maka selesai itu hasil presentasi kita ya di pelajaran selanjutnya. Kita activity lagi ya. Jadi anak-anak dimohon berdiri. Materi tentang keberagaman tadi sudah selesai. Jadi di sini anak-anak, Ibu minta kerjakan soal evaluasi terkait asesmen individu ya, dibaca dengan baik ya. Tadi Ibu rasa tadi apa yang Ibu sampaikan dan kalian diskusikan itu sudah cukup jelas. Silakan dijawab pertanyaannya ya.
Baik, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan soal evaluasi dari materi kita. Baiklah, di sini bisa Ibu simpulkan mengenai materi yang akan kita pelajari tadi, yaitu berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dijaga bersama. Lanjut, anak-anak. Oleh karena itu, baca sama-sama. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memiliki sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, cinta, persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, di sini Ibu minta ada dua pertanyaan di sini. Jadi anak-anak pikirkan apa yang akan disampaikan terkait refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi nanti Ibu minta dua pertanyaan ini dijawab. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa jawab? Oke. Merasa lebih paham tentang pentingnya keberagaman dan bagaimana menjaga kesatuan di tengah perbedaan, serta merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru yang berguna untuk berinteraksi dengan orang banyak. Bagus. Jadi, menurut rekan kita, perasaan setelah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia, yaitu merasa lebih paham. Ibu ingin tanyakan kepada kalian, materi setelah banyak tadi yang Ibu jelaskan dan kalian presentasikan, menurut kalian materi apa yang paling menyenangkan? Materi tentang semboyan, Bhinneka Tunggal Ika dan serta keberagaman budaya di Indonesia, karena memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan budaya negara kita. Bagus. Jadi menurut Bulan, materi yang sangat menyenangkan kali ini yaitu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Mungkin tadi tentang keberagaman agama di Indonesia, materi pertama kita sudah selesai, yaitu materi pada pertemuan kita nanti tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Sebelum kita selesai, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Karena tadi kita ada doa pembuka, jadi kita harus ada doa penutup. Siap berdoa. Selesai. Baiklah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.